Kenalkan, nama saya Siti Nurmunisya Kadir. Saya akrab dipanggil dengan panggilan Disha. Saya dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dari program studi bimbingan dan konseling. Di mana pada video ini saya akan membahas sesuatu yang sangat terkait dengan jurusan saya, yaitu BK Kebekaan, yaitu adalah komunikasi. Ini merupakan penyampaian data, informasi, pengetahuan, dan segala jenis macamnya dari komunikan dan komunikator, di mana kayaknya masuk sekali suaranya, di mana komunikasi merupakan di mana komunikan dan komunikator tersebut bisa berasal dari bisa terjadi antara satu orang dengan orang yang lainnya, maupun satu organisasi ke organisasi lainnya, atau satu orang ke satu organisasi. Jadi komunikasi itu bisa dilakukan oleh oleh dua orang, yaitu komunikan dan komunikator, atau bisa lebih dari dua orang. Intinya bukan satu orang, karena komunikasi itu penyampaian informasi dan penyampaian pendapat dan sebagainya. Komunikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal, di mana komunikasi verbal merupakan penyampaian informasi melalui percakapan mulut atau vokal, yang bisa juga komunikasi verbal ini melalui tulisan yang dituliskan dalam bentuk aksara. Apa lagi? Komunikasi verbal ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Bisa dilakukan secara berhadapan dengan bercakap dengan orang tersebut, atau dengan beberapa orang, atau melalui telepon, yang dimana ciri khas dari komunikasi verbal ini adalah percakapan, yaitu melalui kalimat, entah itu lewat pesan, lewat mulut, atau lewat beberapa media lainnya yang memiliki kalimat yang tertulis. Lalu komunikasi yang kedua adalah komunikasi nonverbal, di mana seperti namanya, yaitu nonverbal, tidak dibicarakan, tidak disampaikan melalui kalimat, tidak disampaikan melalui kata-kata, yaitu komunikasi nonverbal ini tersampaikan melalui gerak-gerik, postur, gestur dari seseorang, entah itu lirikan mata, picingan bibir, mengangkat bahu, atau gerakan-gerakan yang lainnya yang menunjukkan sebuah pesan tanpa ucapan kalimat. Di mana komunikasi ini terdapat dari dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Selanjutnya kita akan menjelaskan secara lebih lanjut. Percakapan, contoh dari komunikasi nonverbal ini bisa dicontohkan pada sebuah hubungan persahabatan di antara A dan si B. Misal, si A itu lagi berdiri, lalu si B juga berdiri. Tanpa adanya komunikasi atau pembicaraan saat mereka melihat sesuatu yang lewat, yang mungkin merupakan bahan biasa pembicaraan mereka, istilah kasarnya saya gambarkan sebagai orang yang mungkin berpenampilan tidak sesuai dengan norma sosial, mungkin pakaiannya terlalu terbuka atau something like that. Misal sahabat berdua ini, mereka sedang berdiri tanpa melakukan mereka berdiri menunggu penyeberangan. Tiba-tiba lewat seorang yang berpenampilan tidak sesuai dengan norma sosial, mereka akan saling menatap tanpa adanya berbicara, maka tanpa adanya percakapan mereka akan mengerti apa yang disampaikan oleh sahabatnya hanya dengan komunikasi nonverbal. Adalah komunikasi yang lebih jujur daripada komunikasi verbal, karena komunikasi verbal itu bisa dimanipulasi dengan memperbaiki kalimat-kalimat yang akan kita sampaikan, sedangkan komunikasi nonverbal adalah gestur-gestur yang merupakan under our control, or di luar kontrol kita, yang tidak bisa mungkin kita atur, kita susun dengan sendirinya, apalagi itu merupakan alam bawah sadar kita. Misal kita makan jeruk, maka ekspresi kita akan langsung berubah sendiri. Tanpa kita sebut kecut, ekspresi kita sudah menggambarkan kalau apa yang kita makan itu kecut.
seperti itu. Komunikator tersebut bisa berasal dari bisa terjadi antara satu orang dengan orang yang lainnya, maupun satu organisasi ke organisasi lainnya, atau satu orang ke satu organisasi. Jadi komunikasi itu bisa dilakukan oleh oleh dua orang, yaitu komunikan dan komunikator, atau lebih. Contoh dari komunikasi nonverbal ini bisa dicontohkan pada sebuah hubungan persahabatan di antara A dan si B. Misal, si A itu lagi berdiri, lalu si B juga berdiri. Tanpa adanya komunikasi atau pembicaraan saat mereka melihat sesuatu yang lewat, yang mungkin merupakan bahan biasa pembicaraan mereka, istilah kasarnya saya gambarkan sebagai orang yang mungkin berpenampilan tidak sesuai dengan norma sosial, mungkin pakaiannya terlalu terbuka atau something like that. Misal sahabat berdua ini mereka sedang berdiri tanpa melakukan mereka berdiri menunggu penyeberangan. Tiba-tiba lewat seorang yang berpenampilan tidak sesuai dengan norma sosial, mereka akan saling menatap tanpa adanya berbicara, maka tanpa adanya percakapan mereka akan mengerti apa yang disampaikan oleh sahabatnya hanya dengan komunikasi nonverbal. Adalah komunikasi yang lebih jujur daripada komunikasi verbal, karena komunikasi verbal itu bisa dimanipulasi dengan memperbaiki kalimat-kalimat yang akan kita sampaikan, sedangkan komunikasi nonverbal adalah gestur-gestur yang merupakan under our control, or di luar kontrol kita, yang tidak bisa mungkin kita atur, kita susun dengan sendirinya, apalagi itu merupakan alam bawah sadar kita. Misal kita makan jeruk, maka ekspresi kita akan langsung berubah sendiri. Tanpa kita sebut kecut, ekspresi kita sudah menggambarkan kalau apa yang kita makan itu kecut. Seperti itu. Adapun perilaku verbal dan nonverbal itu yang nampak dengan mata. Seperti perilaku verbal merupakan perilaku atau tingkah laku yang digambarkan melalui kata-kata atau percakapan dengan seseorang. Sedangkan perilaku nonverbal itu seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Perilaku dan komunikasi ini sebenarnya tidak beda jauh, seperti definisi dari pertama sampai definisi yang kedua, di mana perilaku nonverbal atau komunikasi nonverbal dan juga perilaku verbal dan perilaku komunikasi verbal itu memiliki perbedaan yang sangat tipis, karena satunya itu komunikasi, satunya itu perilaku, tingkah laku, dan juga komunikasi. Lalu selanjutnya kita akan menggambarkan drama atau contoh dari perilaku verbal dan perilaku nonverbal dan yang dilakukan oleh orang-orang. Saya muncul itu berutusanku. Iya Ada banyak dia, ada beberapa kayak tapi menurutku lebih mengganggu sih. tuh. Apalagi yang bagian sini karena lu tahu 3 hari makanya berturut-turut beli tahu crispy. Hah, di mana aku beli itu? Ada itu ya dekatnya kampus. Yang di sana. Biasa Ji memang harus beli itu coy. Cuy, lu tahu minyak kayak minyak jelantah yang ada tuh yang gelap sekali warnanya. Astagfirullah. Kalau itu saya tuh kayak jijik maka. Bertona bilang ke Apa nak kamu beli bawang ini? tidak mulia juga higienisnya. Enggak, maksudnya tuh dari Ji minyaknya begitu baru peripik. Enak. Nah bilang juga kakakku bilang apa itu kawan makan Lisha makanan sampah itu kalau yang kayak berkali-kali diolah baru kau lihat begitulah. Minimal 2 kali itu kalau begitu. Iya, namanya aku enggak apa-apa Ji makan satu kali kayak ini 3 hari mentok indah sekali. Tapi tergiur jakonnya. Tapi enak memang. Tapi nanti tambah di sini. Kau nah. Tapi makan jauh juga buah. Dia makan di kubu tapi setiap hari aku beli. Iya, kasih Jadi banyak buah juga enggak bisa kasih banyak juga minum kalau begitu. Jangan juga selalu kok minum minuman kayak banyak gulanya itu berbahaya.
Oh, ada itu yang adekku datang ke kosnya Windy sama kosnya Aul. Ada itu kan sempat gak mau pergi. Iya, Cuma kan kenapa ya? tidak bisa ku jemput lagi adekku, jadi memang ke kampus tuh. Mau tahu pas bawa ke Windy tidak diam terus kita. Pas bawa ke kos bicara. Kenapa kayak gini? Itu Agak lain, Cok. awalnya tuh aku tanya, bilang kenapa aku diam-diam. Nah bilang Kamu tanya juga tuh pulang kok. iya. Bilang kenapa aku diam-diam di kosnya Windy. Nah bilang tidak nyaman gimana? Tidak nyaman kenapa ya? Apa lagi kan alasannya? Kayak nah bilang tuh kayak tidak cocok di suasananya, kayak ada itu suasana aneh. Ini kan agak gelap memang dia masih windy. Kayak Bagian jarang juga misalnya lampunya, jadi tuh agak serem nih. Tapi kalau soal fasilitas tuh kayak lebih bagus sih. Iyalah, ada koruninya juga dalam. Kalau dalam itu tidak ada. tidak repot-repot nih juga kalau mau yang tuh kok air kecil kah apa ya. Itu kayak nah bilang nah suka gue kosnya mungkin karena berdekor di kamarmu. Baru lumayan besar juga ya. Iya, baru terang juga space-nya. lampunya. Baru memang kayak lampunya Windy agak remang. Horor ki kapan gitu. Iya. Cuman mana jadi? Perilaku nonverbal yang ditunjukkan oleh parodi tadi menunjukkan kalau si komunikan A, komunikan B, dan komunikan C ini duduk pada satu tempat, di mana tiba-tiba si komunikan A melihat sesuatu dan memberi kode kepada temannya tanpa memberitahu apa yang dia lihat. Yang dia hanya ting-ting dan menyebut nama Aul dan Hajar tanpa menyampaikan maksud dari panggilan tersebut. Dia hanya menunjukkan apa yang ingin dia sampaikan melalui sorot mata. Seperti itu adalah komunikasi nonverbal yang memberikan makna bahwa si komunikan A ingin kalau si komunikan B dan komunikan C memperlihatkan apa yang dimaksud. Contoh parodi dari yang kita saksikan tadi adalah parodi dari perilaku nonverbal yang ditunjukkan oleh orang tersebut yang menunjukkan bahwa dia sedang cemas. Dia sedang cemas karena dia menarik nafas yang dalam dan menghembuskannya dengan berat, lalu menunjukkan pergerakan tangan, pergerakan gerak-gerik dan selainnya menunjukkan bahwa dia sedang berada pada situasi yang tidak baik atau dia sedang cemas dan khawatir. Contoh parodi dari yang kita saksikan tadi adalah parodi dari perilaku nonverbal yang ditunjukkan oleh orang tersebut yang menunjukkan bahwa dia sedang cemas. Dia sedang cemas karena dia menarik nafas yang dalam dan menghembuskannya dengan berat, lalu menunjukkan pergerakan tangan, pergerakan gerak-gerik dan selainnya menunjukkan bahwa dia sedang berada pada situasi yang tidak baik atau dia sedang cemas